Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dan dia pula yang memiliki. Hari ini turun hujan, kemarin turun hujan, dan beberapa hari sebelumnya tidak ada hujan. Kenapa? Karena memang Allah belum menurunkan hujan buat kita. Maka tatkala turun hujan, hendaklah hamba-hamba Allah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Di antaranya membaca doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Karena bisa jadi hujan yang turun ini menyebabkan banjir. Ana mendapatkan potongan-potongan video di beberapa tempat di Indonesia yang hujan tidak membawa manfaat buat mereka, bahkan menghanyutkan rumah-rumah mereka, jembatan mereka pun hanyut, dan hidup mereka pun sengsara. Maka ingat, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah, baik dalam mengurusin urusan agama kita atau dalam urusan dunia kita. Kadangkala kita malas beribadah, malas berzikir, malas berpuasa sunnah, malas membaca Al-Quranul Karim. Kepada siapa kita minta pertolongan? Hanya kepada Allah. Urusan dunia kita, dagangan yang tidak lancar, pekerjaan yang tidak menghasilkan, pertanian yang membawa kepada kerugian, maka kita juga minta tolong dalam urusan dunia ini hanya kepada Allah. Sehingga setiap hari kita keluar rumah kita diperintahkan untuk membaca doa. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Kita berlepas diri dari segala kekuatan, dari segala daya, kemampuan kita. Hanya Allah yang bisa menjadikan semuanya jadi indah. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita, untuk penghulunya para utusan Allah, untuk yang termulia di antara ciptaan Allah Jalla Jalaluh, yang kita diperintahkan untuk mencontoh beliau, tapi kebanyakan kita malah tidak kenal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk mencintai beliau, bahkan iman seorang hamba tidak akan sempurna. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah seorang dikatakan beriman sampai dia menjadikan aku, kata Nabi SAW, lebih dia cintai daripada anak dia, daripada orang tua dia, daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Tapi nyatanya kebanyakan cinta kita hanya ucapan di lisan dan tidak terwujudkan dalam kehidupan. Semoga salat bersambung buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau, buat putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah
Ana terus terang kurang fokus kajian ini. Ana mau tanya, itu di belakang buah apa ya? Rambutan. Masya Allah. Jadi kepingin rambutan gitu. Pokoknya Ana ngeliat buah itu indah banget. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau melihat sahabatnya terpana, terkesima dengan sesuatu yang indah dari dunia ini, beliau langsung mengingatkan kepada sesuatu yang lebih indah. Pernah suatu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selembar kain yang terbuat dari sutra. Sekarang nih banyak sutra bikinan ya. Banyak pakaian yang halus-halus. Tapi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam kebanyakan pakaian para sahabat kasar. Ketika datang kepada Nabi alaihi wasallam itu sutra, para sahabat pada megangin. Megang, mereka kepingin tahu, ya Allah betapa halusnya. Mereka terkagum-kagum dengan sutra tersebut. Dan biasa, kecintaan manusia kepada dunia harus sering diarahkan kepada yang positif. Lalu Nabi SAW hendak mengangkat ambisi para sahabat kepada sesuatu yang lebih indah dari hanya sekedar sutra di muka bumi. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, la manadilu sa'ad fil jannah alyanu min hal. Kata Nabi SAW, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad di surga itu lebih halus daripada yang kalian pegang nih. Supaya mereka tidak tersibukkan dengan dunia. Maka tatkala antum melihat buah-buah yang indah, maka ingatlah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan kutufuha daniyah, metiknya itu dekat sekali, dekat sekali. Kalau ini kita mau ambil, artinya sekarang Anda kepingin rambutan, nggak mungkin rambutan itu datang sendiri. Mungkin kita harus naik, mungkin kita harus ambil galah, mungkin kita turunkan, ternyata banyak semutnya, tidak bisa langsung dinikmati. Mungkin kita makan, Masya Allah nikmat, ternyata membuat tipes, membuat penyakit. Anak-anak jadi batuk. Itulah dunia. Sehingga ingatlah kepada kenikmatan Allah. Tapi manusia, kata Allah, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi nyatanya kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Ahibati fillah, malam ini malam tanggal 1 apa tanggal 30? Ini seharusnya tanggalan kita sudah 30 atau tanggal 1 bulan Rabiul Awal 1440 Hijri. Tema kita, Ana nggak tahu kalau judulnya apa judulnya. Tidak hanya Islam. Yang Ana tulis itu bukan sekedar Islam, tapi nggak apa-apa lah, dekat-dekat lah cuma. Yang jelas kita akan berbicara tentang agama kita. Karena Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam, Jember pun mungkin 90% Muslim, yang seharusnya mereka memberikan warna yang indah buat kota Jember ini, menjadi kota yang jauh dari kemaksiatan, menjadi kota yang penuh dengan ketaatan. Kalau melihat, ya gimana kita melihat negeri yang mayoritas Muslim? Seharusnya simbol-simbol yang ada itu adalah simbol Islam. Walaupun sampai saat ini anak kadang-kala bingung. Ketika turun dari bandara, senantiasa anak melihat patung-patung dan berhala-berhala. Kalau antum yang pernah naik pesawat kemudian turun di Surabaya,
di terminal yang lama sana, atau antum mau masuk ke terminal, itu di kanan kiri sudah banyak patung, ada patung Ganesha, ada patung, dia nggak ada yang wajahnya tampan, bulat kan, tapi nggak tahu kenapa dipasang di sana oleh manusia. Atas dasar apa dia memasang patung-patung yang wajahnya menakutkan? Manusia separuh, Ganesha itu manusia separuh apa? Separuh gajah, dipasang sama mereka. Apa tujuan? Mengenang siapa? Mengingat siapa? Bukankah kita mayoritas Islam? Nah, tapi kenapa syiar-syiar itu tidak tampak? Itu masalah yang kita ingin berbicara tentang nikmat Allah, bicara nikmat Islam. Wallahi jamaah, kita bersyukur jadi penduduk Indonesia. Tapi kita lebih bersyukur menjadi penduduk Indonesia yang beragama Islam. Karena sejatinya Islam tidak pernah mengenal batasan negeri. Dimanapun kita berada, tatkala kita berjumpa dengan saudara kita yang agamanya Islam, maka mau tidak mau akan ada getaran-getaran magnet yang menyambungkan kita sama dia. Di surah Az-Zumar ayat 23, jamaah, kitab pedoman umat Islam itu apa? Al-Quranul Karim. Dan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan agama Allah ini, mengajak umat manusia kepada Allah, beliau tidak terlalu sering ngomong dari dirinya sendiri. Tapi yang beliau lakukan adalah yatlu alaihim ayatihi. Beliau membacakan kepada orang-orang yang didakwai ayat-ayat Allah. Firman-firman Allah dibacakan kepada mereka. Masih ingat antum dengan kisahnya Tufail bin Amr ad-Dawsi? Dia datang dari Daus, termasuk orang yang terkenal di kampungnya, orang paling cerdas, penyair. Ketika datang ke Mekah hendak umrah, dia sama orang-orang musyrikin dipanggil, sudah hati-hati. Di Mekah ini ada satu orang penyihir, jangan dengarkan omongannya, jangan deket-deket sama dia. Namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jemaah. Jadi kalau sekarang kita berdakwah kemudian dituduh macam-macam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh apa? Penyihir. Lebih dahsyat lagi dituduh majnun, orang yang kerasukan jin, orang gila. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan kelembutan beliau, dengan segala sifat dan akhlak mulia Rasulullah SAW, tapi ternyata beliau masih dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Tufail bin Amr ad-Dawsi mendengarkan hal itu, maka dia lebih percaya sama orang-orang sohib-sohibnya, teman-teman dia, pemuka-pemuka Quraisy. Sampai kata Tufail bin Amr ad-Dawsi, sampai aku letakkan kapas nyumpel telingaku. Bayangkan, dari takutnya mendengar Islam, disumpel, mendengarkan Al-Quranul Karim, mendengarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tawaf, suatu malam dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai mikir, aku nih kok kayak orang gak waras ya, sampai naruh kapas di kuping. Aku orang yang bisa ngerti mana omongan yang baik dan mana omongan yang buruk, bisa membedakan. Maka akhirnya Tufail mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi lagi ada di depan Ka'bah. Dia buka ininya, dia dengarkan. Kok kayaknya omongannya bagus orang ini. Akhirnya diikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah. Kemudian dia minta izin untuk masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menawarkan, "I'rid alayya, apa sih engkau ini kok orang-orang menuduhmu dengan ajaran yang macam-macam?"
Akhirnya Tufail bin Amr mendengarkan Al-Quran dari Nabi SAW. Dibacakan Al-Quranul Karim. Dan saat itu dia masuk Islam. Jamaah butuh apa? Mendengar ayat-ayat Allah. Maka kita lihat nih, Ana akan bacakan beberapa ayat Allah yang semoga dengannya kita semakin faham tentang agama kita. Di surat Az-Zumar ayat 23 Allah mengatakan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan oleh Allah hati untuk menerima agama Islam ini, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhan, orang dibukakan hatinya, dilapangkan untuk menerima Islam, kemudian dikasih petunjuk, jadi dia bisa melihat dengan matanya. Ternyata perbuatan dia selama ini adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang sangat bodoh, tindakan-tindakan yang sangat jahiliyah. Ketika dapat hidayah, dia melihat hal itu. Bagaimana orang-orang Arab ketika mereka akhirnya masuk Islam, mereka menceritakan masa lalu dia. Dulu kita ini patung kita sembah, batu kita sembah. Kalau nggak ada batu yang bisa kita sembah, kita itu kadang-kala, kata mereka, bikin tumpukan pasir. Antum pernah lihat orang kalau mau nyampur semen itu gimana? Dia tumpuk seperti bukit, terus tengahnya dibolongi untuk diisi air. Itu orang Arab dulu. Ceritanya para sahabat ini, kalau nggak nemu batu untuk disembah, mereka bikin tumpukan pasir, kemudian tengahnya dibolongin, dipersing susu. Habis gitu tawaf, puter. Benar-benar bodoh. Tapi tatkala cahaya Islam tidak sampai kepada dia, dia merasa itu perbuatan apa? Baik. Bahkan akan menuduh orang yang mencela perbuatan itu orang-orang yang sesat. Fahuwa ala nurin min rabbih. Allah katakan, apakah sama dengan orang yang membatu hatinya? Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mengeras hati. Lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Udah diingatkan, udah disampaikan nasihat, terus diulang-ulangi, tapi hatinya sekeras batu. Padahal batu pun ada yang bisa mengeluarkan air. Tapi ada orang yang lebih dahsyat dari batu hati. Jemaah, seharusnya seorang ketika mendengarkan zikrullah, hatinya itu jadi lembut. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati itu jadi damai, jadi tenang. Masya Allah. Bocor. Tapi alhamdulillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Itu orang yang hatinya keras, yang udah dikasih nasihat berulang kali, disampaikan kepada dia ayat-ayat Allah, tapi dia tidak mau menerima, maka mereka adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kita yang sekarang beragama Islam ini, syukuri. Masya Allah. Apa hujan lagi? Gerimis. Allahumma shayyiban nafi'an. Tapi kebanyakan di antara kita itu malah merasa
ajaran Islam ini berat. Terlalu akeh aturan. Sedikit-sedikit nggak boleh. Iku haram, iki haram. Cara ini wajib, itu perintah. Hadza huwal Islam. Tapi sejatinya Islam itu memberikan kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadzal dina yusr." Agama ini mudah. Mudah sekali agama ini, jamaah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tidak ada seorang yang berusaha memberatkan dirinya dalam urusan agama ini, pasti dia akan terkalahkan. Kalau bikin acara-acara baru, acara-acara yang memberatkan diri itu akan terkalahkan. Agama ini mudah. Jangan dibikin rumit. Tapi yang jadi masalah, kita nggak tahu Islam ini yang mana. Kebanyakan kita yang penting Islam. Jamaah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya para nabi. Nah, apa? Enggak. Aku siapa yang bocor? Enggak. Maaf, aman insyaallah. Kok rame jemaah? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah keislaman, dijaga keimanannya. Kenapa jemaah tuh melihatin apa? Yang menunjukkan atas besarnya nikmat ini, yang kalau bukan karena Allah yang jaga keislaman kita, keimanan kita, wallahi kita mungkin bisa berbalik arah. Di surah Al-Isra ayat 73-74, Allah menceritakan bagaimana perjuangan Nabi SAW mempertahankan imannya dalam kondisi diganggu, disakiti, ditawari tawaran-tawaran yang menggiurkan oleh kaumnya. Allah mengatakan, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairahu wa idzal lattakhadhuka khalila walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kata Allah, sungguh orang-orang kafir nyaris dapat membelokkanmu dari agama yang telah kami wahyukan kepadamu. Bayangkan, orang-orang kafir itu hampir saja nyaris membelokkan Nabi dari Islam. Ini cerita Allah. Maka kita jangan merasa sudah paling Islam. Kita merasa sudah aman, seakan-akan surga sudah menjadi jaminan buat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir saja dibelokkan dari Islam. Wa idzal lattakhadhuka khalila. Kalau benar itu terjadi, pasti orang-orang kafir akan menjadikan engkau kekasih mereka. Kalau engkau ikut mereka, ya udah, mereka akan memuliakanmu, mereka akan menyanjungmu, mereka akan menghormatimu, mereka akan memberikan segala yang kau inginkan. Idzal lattakhadhuka khalila walaula an sabbatna. Kemudian Allah mengatakan, andai kata bukan karena kami yang menetapkan, sekiranya bukan kami yang meneguhkan hatimu di atas hidayah, di atas Islam ini, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kata Allah, sungguh kamu nyaris condong sedikit kepada mereka. Itu Nabi, jemaah.
Masya Allah. Kayaknya Anda perlu mundur sedikit jemaah mungkin ya. Iya, bisa mundur sedikit. Ya, Zen. Cabut. Nah, jamaah, antum lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebab turunnya ayat ini, As-Suyuti menyebutkan bahwasanya ada sekumpulan, sekelompok dari orang-orang musyrikin. Di antara mereka ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Jahal, ada tokoh-tokoh di antara mereka yang mereka menawarkan kepada Nabi SAW sesuatu. Sudah, engkau tolong ikutlah menyentuh Tuhan-Tuhan kami. Berhala itu jumlahnya 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Maka orang-orang musyrikin meminta kepada Nabi SAW, udahlah engkau sentuh Tuhan kami, kami ikut agamamu. Sudah tinggal sentuh, sudah selesai. Mudah nggak jemaah untuk mengikuti mereka? Kan ada tawaran. Kalau engkau ikut agama kami, kami akan ikut agamamu. Allah jemaah, kita tiap hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim terus, bahkan sholat kita tidak sah kalau kita nggak baca ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang sering dibacakan oleh khatib ketika Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya ada perintah kita untuk terus menjaga agama Allah. Kenapa? Karena hanya Islam yang diterima. Innad din indallahil Islam. Kata Allah di surat Ali Imran ayat 19, Allah mengatakan sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah itu hanya Islam. Lainnya nggak ada. Saat agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, yang lainnya nggak ada. Allah yang mengatakan dan kita percaya dengan kitabullah, inna dina indallahil Islam. Yang lainnya nggak ada yang diterima. Islam agama yang benar, yang lainnya salah, yang lainnya sesat. Kita harus menumbuhkan di diri anak kita keyakinan, akidah, harus disirami selalu oleh orang tua agar akidah itu kokoh di diri anak kita, memandang semua agama itu salah kecuali Islam. Semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu sesat. La ilaha illallah. Ustaz, apakah itu tidak mengajarkan radikalisme dia kepada anak-anak kita ketika dia mengklaim hanya dia yang benar? Enggak. Kenapa? Ketika orang ini belajar Islam dengan benar, dia akan menghargai orang lain. Bukan berarti tatkala kita mengatakan semua agama salah, kemudian kita menggolimin mereka, kita menyakitin orang-orang yang bukan Islam. Tidak. Inilah ketika seorang memahami Islam setengah-setengah, separuh-separuh, bukan separuh, bahkan hanya ujungnya. SD, SMP, SMA, kuliah, sampai jadi pejabat gak paham tentang Islam, gak pernah belajar tentang Islam. Tapi ilmu dunia jangan ditanya. Mereka mungkin memiliki ilmu dunia selangit,
Tapi Islam nggak punya. Yang tahu hanya Islam dalam rekaan dia saja, dalam pandangan dia saja, dengar-dengar saja. Quran jelas tuh, engkau punya Al-Quran yang bisa engkau baca. Jadi ajaran agama kita tidak ada yang disembunyikan, jemaah. Qurannya terbuka. Maka tatkala kita mengaku dan kita meyakini bahwa hanya Islam agama yang benar dan yang lainnya salah, itu bukan berarti kita tidak menghargai yang lainnya. Toleransi beragama tetap. Lakum dinukum waliyadin. Turunnya ayat itu untuk menunjukkan bahwa kita bertoleransi, tapi ada batasannya. Antum jangan masuk ke sini kecuali antum fatul mau masuk kepada agama Allah ini. Dan jangan suruh kita untuk ikut-ikut ajaran antum. Lakum dinukum waliyadin. Maka jemaah, bagaimana Islam menghargai agama lain? Baca sejarah. Sebagian orang akhirnya, dan ini salah satu kelakuan ISIS umpamanya, bagaimana menjadikan Islam ini buruk di pandangan orang-orang karena kelakuan mereka. Seharusnya orang Islam jangan menjadikan kelakuan ISIS itu sebagai tanggung jawab Islam. Enggak. Antum baca bagaimana para sahabat memperlakukan Al-Quranul Karim, mempraktekkan ayat-ayat Allah. Bagaimana mereka berjalan di muka bumi ini, menyampaikan sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana toleransi para sahabat dengan orang Yahudi. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hidup di kota Mekah. Di dalam kota Mekah ada orang, bukan kota Mekah, di kota Madinah. Dan di kota Madinah ada orang Majus yang hidup di sana. Bahkan dia yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kurang toleransi apa? Orang Majusi hidup di kota Madinah. Ustaz, katanya nggak boleh orang kafir masuk ke sana. Nah, ada perintah Nabi SAW untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dari kota Madinah. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya mereka bisa tinggal di sana dengan jaminan. Dengan jaminan dari negeri Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikenal begitu tegasnya menjalankan syariat Allah Jalla Jalaluh, ternyata dia jalankan syariat Allah. Ada orang Majusi tinggal di sana. Di sini membutuhkan kita agar kita faham dengan agama Allah secara utuh, belajar. Jamaah antum kayaknya harus merapat. Masih ada tempat di belakang. Biar nggak kehujanan yang baru datang. Jadi ingat, tatkala kita meyakini, mengakui, bukan berarti kita tidak toleransi. Kita menghormati mereka. Kita tidak mengganggu ritual ibadah mereka. Kita tidak makan harta mereka kecuali dengan cara yang hak. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi perang yang berbeda lagi nanti. Tapi dalam kondisi damai, aman, maka ada jaminan keamanan buat orang-orang di luar Islam. Di surat Ali Imran juga ayat 85 Allah mengatakan, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. La yuqbal, itu selama-lamanya. Mau dimodifikasi, mau dirubah kayak apa, tetap Allah nggak akan terima. Wa huwa fil akhirah minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Mungkin di dunia seakan-akan beruntung dengan jabatan yang dia miliki. Mungkin tampak kesuksesan dia dalam ekonomi, dalam pendidikannya, tapi wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang-orang khasirin. Ana
Kalau baca ayat ini jadi ingat dengan nama seorang ustadz. Ini cerita ustadz tentang ustadz dia yang namanya minal khosirin. Namanya itu potongan akhir ayat ini, minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa itu terjadi? Orang Islam menamakan dirinya minal khosirin. Karena dulu yang penting Islam. Kalau mau cari nama buat anak, sudahlah, buka Qur'annya, tunjuk. Buka, tunjuk, minal khosirin. Bismillah. Sudah nak, namamu disebutkan dalam Al-Quran Karim. Betul apa enggak? Betul, nggak bohong orang tuanya. Karena dulu jemaah, terus terang, dulu itu terjemahan Al-Quran sangat jarang sekali. Sulit orang punya terjemahan Quran, itu sulit sekali. Kalaupun ada, mungkin dulu terjemahan Al-Quran pakai, ya, dan ini dulu itu sebelum kemerdekaan, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura itu ditulis pakai tulisan Arab. Bayangkan, Melayu ditulis pakai Arab. Sampai hari ini kalau antum ke Pasar Tanjung beli buku Alfiyah bin Malik, Jurumiyah, atau kitab-kitab lain yang biasa diajarkan pesantren, yang ada apa istilahnya? Ada catatannya, ada terjemahannya. Itu terjemahannya pakai bahasa Madura, bahasanya pakai bahasa Jawa, terjemahannya, tapi tulisannya Arab. Menunjukkan bahwa Islam di Indonesia ini arif sampai ke akar-akar. Iya, tapi kita dijajah Belanda 350 tahun. Sehingga kesulitan orang-orang untuk belajar Islam pada waktu itu. Maka jamaah, kalau terjadi orang Islam, orang dulu namanya minal khosirin, wajar. Bahkan ada satu orang namanya, karena dapat dari Al-Quran, Sahirun Alim. Sahirun Alim, artinya penyihir yang pintar. Ketika Fir'aun mengumpulkan tukang sihir itu, dia datangkan bikulli sahirin alim, datangkan semua penyihir yang pintar. Masa orang tua ngasih nama anaknya penyihir? Karena keterbatasan ilmu. Tapi sekarang alhamdulillah, sarana untuk menuntut ilmu, Allahu Akbar jemaah. Dan anak benar-benar terharu melihat antum pada datang walaupun hujan. Masya Allah. Semoga Allah menjadikan langkah antum di catatan timbangan kebaikan antum. Dan ingat dengan sabda Nabi SAW, Basyiril masya'ina fil julumat ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju ke masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Semoga Allah sebagaimana memberikan cahaya Islam kepada kita hari ini, Allah menyempurnakan cahayanya buat kita kelak di padang mahsyar, dan kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surga. Amin. Maka jamaah, siapa saja, bangsanya apa saja, etnisnya apa saja, hidup di belahan bumi yang mana, apabila dia memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima selama-lamanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Allah sebutkan ini supaya kita sadar bahwa kadangkala umat Islam itu ada yang terheran-heran dengan orang non-muslim yang sukses hidupnya, sehingga mau mencontoh mereka. Bahkan tidak sedikit dari kalangan umat Islam yang berpikiran untuk merubah Islam yang ada di Indonesia
menjadi Islam seperti yang ada di barat, atau menjadi seperti yang ada di barat sana. Mereka maju. Bahkan antum tahu jemaah, salah seorang tokoh di negeri kita, namanya, ana lupa namanya, sudah meninggal dunia. Dia itu menyebutkan dalam salah satu kitabnya, judul bukunya kalau nggak salah Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek. Dia menyebutkan salah satu yang menyebabkan kemunduran umat Islam itu beriman dengan takdir. Bayangkan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena belajar Islam di Kanada, belajar Islam di McGill Universitas di Kanada, yang guru-gurunya adalah orang-orang yang bukan Muslim. Tapi katanya, oh orang Barat itu walaupun nggak Islam, tapi dia objektif dalam mengkaji. Siapa yang bilang? Mereka menyimpan kedengkian. Muridnya ada, kalau bahasa Arabnya Yosef Sheikh Godzer. Itu guru-guru besar yang ada di sana, yang itu dikaji oleh orang Islam, belajar Islam di negeri kafir. Karena mengatakan Islam yang di sana lebih bagus. Astagfirullahaladzim. Atau sekarang muncul yang mengatakan Islam Indonesia lebih bagus daripada Islam yang ada di Arab. Wallahi jamaah, kenapa pemikiran seperti itu muncul? Ada apa sebenarnya? Apa nggak cukup Al-Quran yang Allah turunkan? Apa tidak cukup hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pernah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi, yang sudah memberikan rasa keadilan buat Islam dan non-Islam? Tapi kenapa? Ya, usaha dari sebagian manusia untuk menjauhkan umat Islam dari Islam yang sebenarnya. Jamaah rahimakumullah, kita yang udah Islam, jangan pokoknya Islam. Karena di surah Al-Baqarah ayat 208, 209 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil nih yang beriman. Tapi kadangkala ada orang beriman belum pernah dengar nih ayat. Dia lebih sering dengar ayat-ayat yang tidak berguna, tapi ayat ini gak pernah dia dengar. Sehingga ada perintah-perintah Allah yang kelewat sama dia. Jadi gak faham tentang agamanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Kafah, lengkap, sempurna, seutuhnya. Bukan Islamnya hanya pakaiannya, bukan hanya topinya yang kelihatan koyo wong Islam, bukan hanya ibadahnya, tapi semuanya. Muamalahnya Islam, muamalahnya, akhlaknya Islam, pendidikannya Islam, penampilannya Islam, dagangannya Islam, pertaniannya Islam. Semua kegiatan dia itu di bawah bimbingan Islam. Udkhulu fis silmi kafah, masuk secara keseluruhan di dalam Islam. Kita nih udah berapa persen Islam? Kadangkala pengetahuan Islamnya sudah tidak banyak, tapi lebih banyak pengetahuan tentang budaya. Kita melihat sampai hari ini di negeri kita masih banyak tempat-tempat yang mengadakan ritual-ritual yang berbau kesyirikan.
Tapi sebagian mengaku enggak Ustaz, enggak ada kesyirikan di sana. Seperti sesajen-sesajen yang diberikan ke laut. Anda melihat ada 10 kepala kerbau, 12 kepala kerbau yang dibacai mantra-mantra kemudian dilemparkan ke lautan. Yang melemparkan pakai kopiah putih, yang mengarak pakai sarung, yang mengikutin pakai jilbab. Muslim, ya penampilannya muslim, kelihatan lah. Tapi yang jadi masalah, apakah perbuatan mereka sesuai dengan Islam? Jangan diakal-akali. Oh bisa ini, jangan dicarikan dalil. Tapi beribadahlah dengan dalil. Beribadahlah dengan aturan. Bukan kita cari aturan setelah kita membuat sebuah perbuatan seperti itu. Udkhulu fis-silmi kaffah. Apakah Islam mengajarkan itu? Kalau Islam mengajarkan itu, ayo kita amalkan. Apa yang menghalangi kita untuk mengamalkan suatu perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Ikrar seorang muslim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita. Maka jamaah rahimakumullah, ingat, masuklah kepada Islam secara kafah, pelajari. Kalau nggak ngerti, belajar. Ini tujuan kita menjadi Islam, bukan sekedar Islam. Bukan hanya Islam, yang penting Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak ngerti tentang Islam. Udah azan jemaah. Oh. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk jamaah yang hadir, bagi jamaah yang ingin menginfakkan sebagian hartanya untuk saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Palu dan di Sigi dan Donggala, bisa mengisi kardus yang panitia edarkan. Dari panitia juga mohon maaf apabila ada keterbatasan dikarenakan situasi tidak sesuai yang diharapkan panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara Islam, orang Islam itu bersaudara. Kadangkala kita hanya peduli sama diri kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan yang kokoh, di mana keimanan seorang muslim tidak akan sempurna sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kembali kepada firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 208, Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Masuk Islam secara kafah, jangan ikutin langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan itu kalau menyesatkan manusia nggak langsung dijungkrak no jemaah, tapi ditarik satu langkah. Banyak cara setan, punya perangkap setan. Tapi yang jelas antum ngikutin satu langkah setan. Enggak, Anda cuma satu langkah Ustaz. Baik, besok langkah kedua, langkah ketiga, keempat, kelima, akhirnya antum melampaui batas Islam, keluar dari Islam. Lihat, Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata buat kalian. Udah tahu musuh, dijadikan teman. Makanya pada hari kiamat nanti, ketika orang-orang sudah masuk neraka, mereka menyalahkan setan. Setan mengatakan ojo disalahna aku. Setan itu ngomong kayak gitu, fala talumuni walumu anfusakum. Kalian jangan nyalahkan aku, kalian salahkan diri kalian sendiri. Aku tuh nggak bisa maksa kalian. Aku cuma kalau bahasa sekarang ta'awe. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku cuma ngajak kalian, kesini. Engkau melok dewe. Aku udah pernah maksa, kata setan. Setan pernah maksa antum ya. Oleh karena itu kita lihat, apabila seorang muslim melakukan tindakan kekufuran, itu dalam kondisi dipaksa, nggak dosa dia. Karena dia nggak punya kekuatan untuk menolak pada waktu itu. Tapi setan mengatakan, illa an da'autukum. Aku cuma panggil kalian dan kalian ikutin aku. Hadal waqti ya jemaah. Ini realita yang kita lihat. Maka Allah katakan, innahu lakum aduwwum mubin. Lalu Allah mengatakan di ayat yang selanjutnya, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Kata Allah, tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah, nyempal dari jalan Allah, setelah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, ayat-ayat Allah sudah disampaikan, ceramah-ceramah agama diserukan, diajarkan kepada mereka, tapi tetap mau menyimpang, maka kalian ketahuilah bahwasanya Allah itu maha perkasa. Allah itu nggak butuh sama kalian. Hakim, Allah itu maha bijak, begitu banyak hikmah. Maka kembali jamaah, kita ini perlu yang udah pada ngaji, yang udah mulai ada keinginan memahami agama Islam lebih dalam lagi, tolong pelajari agama ini dengan tepat, kemudian amalkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya penampilannya. Karena terus terang biasanya yang banyak terjadi itu penampilannya yang berubah. Penampilan paling utama
jenggotan. Ya, Rasul SAW memerintahkan kita untuk memelihara jenggot, untuk membiarkan jenggot. Ya, kita laksanakan. Tapi banyak perintah Nabi yang lainnya yang seharusnya kita amalkan juga. Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk banyak bersedekah, untuk banyak tersenyum, untuk menebarkan salam, untuk membantu orang lain. Ada banyak perintah Nabi itu, yang itu masuk sunnah, yang seharusnya kita amalkan. Maka hendaklah kita berusaha untuk mengamalkan Islam secara sempurna. Urusan dagangan kita, kalau sudah ngaji, tolong berdagangnya yang Islam. Kalau udah ngaji, tolong utang piutangnya yang Islam. Contoh nih jamaah, surah Al-Baqarah ayat 275 dan selanjutnya berkaitan dengan riba. Banyak orang udah ngaji, banyak orang yang nggak ngaji kebanyakannya. Islam dari lahir sampai tua, tapi nggak paham kalau selama ini dia bekerja di tempat riba. Nggak paham kalau selama ini yang dia lakukan adalah riba. Dikasih tahu, berusaha untuk mencari dalil yang memudahkan. Oh enggak Ustaz, ada Ustaz yang membolehkan. Kan masalahnya Ustaz aja yang terlalu keras lah. Ada bang, nggak apa-apa Ustaz. Yang nggak boleh itu kalau berlipat ganda ribanya. Kalau sedikit, hanya 5%. Hanya berapa jemaah? 9%. Nah insya Allah Ustaz, insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah. Padahal Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Tapi mesti cari jalan gimana supaya jadi nggak haram. Udkhulu fis silmi kafah, secara sempurna. Masih ada yang sepeda motornya kredit. Ustaz, emangnya nggak boleh kredit? Boleh kredit, halal, boleh. Dalam Islam ada al-bai' bit-taqsid. Jual beli sistem kredit ada. Yang nggak boleh itu riba. Nah, antum lihat ada unsur ribanya nggak di kredit antum? Kalau ada unsur ribanya, yang haram itu bukan kreditnya, tapi ribanya yang haram. Sudah puluhan tahun nggak ada masalah, ini baru aja ribut. Ada ustadz lulusan luar negeri datang, mulai ngomong ini haram itu haram. Jamaah, jadi masalah kita selama ini nggak belajar Islam. Jadi kalau antum berpikiran apa yang disampaikan ustadz itu salah atau kurang tepat, atau menurut antum satu hal yang baru, silahkan dikaji sendiri dalam Al-Quranul Karim. Antum baca. Kalau bicara jilbab, kenapa kok sekarang pada banyak jilbab? Tahun 90-an sebelum itu nggak ada yang jilbaban. Istrinya ustadz, istrinya alim ulama, istrinya kiai, pada nggak jilbaban. Baru-baru aja nih mulai rame urusan jilbab. Jilbab ini tradisi orang Arab, dibawa-bawa ke Indonesia. Subhanallah. Orang Arab dulu di Indonesia udah banyak dari dulu zaman. Tapi mereka juga ngejilbaban juga. Supaya antum tahu. Maka sejatinya karena selama ini kita Islamnya ikut-ikutan. Islam yang penting Islam udah. Ingat, udkhulu fis silmi kafah. Di surat Al-Baqarah ayat 280. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran Al-Karim. 282 yang dikenal dengan ayatul mudayanah. Ayat dalam urusan utang piutang. Anak akan bacakan kepada antum bagaimana 1440 tahun yang lalu Islam itu sudah mengajarkan tentang yang sekarang kita lihat adanya notaris. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian mengadakan transaksi utang piutang atau jual beli kepada waktu yang ditentukan, artinya bertempo, yaitu utang tadi, ada temponya, ada waktunya.
Faktubu. Kata Allah, tulis. Tulis. Bayangkan, di masa itu sudah diperintahkan untuk menulis akad utang piutang, akad jual beli yang bertempo, yang ada jangka, sudah diperintah. Ini perintah loh. Faktubu, tulis kalian. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Hendaklah menulis di antara kalian seorang penulis yang adil. Jadi sekarang ada istilah katibul adl, itu notaris bahasa Arab. Seorang yang menulis yang udah ada, ya udah ada jaminan ya, ada ijazah atau apa, ada izin dari pemerintah. Karena nggak sembarangan orang yang menulis. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Orang yang menulis jangan sampai dia enggan untuk menulis. Hendaklah dia menulis seperti yang Allah ajarkan kepada dia. Falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihil haq. Hendaklah dia menulis. Dan ada orang yang nggak bisa nulis, hendaklah dia mendiktekan. Ada orang nggak bisa nulis, tapi dia mendiktekan. Tolong ditulis seperti ini, seperti ini. Waliyattaqillah rabbah. Yang menulis hendaklah bertakwa kepada Allah. Kenapa? Kadangkala jemaah, yang dikte ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya, tulis. Fulan berhutang 20 juta. Boleh. Fulan berhutang 2 juta. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi ada orang yang buta huruf tapi nggak buta angkanya. Ahdi lillati hiya aqwa. Memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Tapi sayangnya kita meninggalkan Al-Quran Karim. Jadi ingat, bukan sekedar Islam, bukan hanya Islam, tapi hendaklah menjadi Islam yang kafah. Jalankan agama ini semaksimal mungkin sesuai dengan aturan yang ada. Berimanlah seperti berimannya para sahabat Nabi. Orang-orang munafik di surah Al-Baqarah, di awal surah Al-Baqarah, ketika Allah menceritakan tentang kelakuan mereka, bagaimana orang munafik ini, wa idza qila lahum, di ayat 13 Allah mengatakan ada orang-orang yang mengklaim dirinya mukmin. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, ada sebagian orang yang ucapannya, kesaksiannya mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kami beriman. Dia tunjukkan ucapan ini. Tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang mukmin. Di antara sifat mereka, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau dikatakan kepada mereka,
kalian berimanlah. Kalau ngaku beriman, berimanlah seperti keimanan para sahabat. Itu loh sahabat Nabi, kalian ikuti kalau ngaku beriman. Apa kata orang-orang yang munafik? Mereka mengatakan, qalu anu'minu kama amana sufaha. Apakah kita akan beriman seperti imannya orang-orang bodoh? Bayangkan, Islamnya para sahabat ini dianggap bodoh sama mereka, sama orang-orang munafik. Merasa Islam mereka yang paling benar, keimanan mereka yang paling tepat. Apa kata Allah? Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang-orang bodoh yang sebenarnya. Walakin la ya'lamun, tapi sayangnya mereka nggak tahu kalau bodoh memang paling sulit jemaah. Kalau ketemu orang bodoh dan dia ngaku bodoh, insya Allah gampang kita kasih tahu. Tapi kalau ketemu orang bodoh ngaku pinter, Allahu Akbar, berat. Maka ingat, mulai sekarang kita pelajari Islam ini. Kita ikuti jalannya Rasul SAW. Jangan ngikutin langkah-langkah syaitan. Fattaqullaha mastata'tum. Dalam menjalankan perintah Allah ini, Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Apa yang mampu kita jalani, kita jalankan. Apa yang mampu kita kerjakan, kita kerjakan. Jangan sampai ya kita akhirnya memberatkan diri kita. Tidak. Kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Dan slogan seorang muslim, sami'na wa ata'na. Kita dengar perintah Allah dan kita jalani. Jemaah, antum bisa lihat, bayangkan bagaimana sebagian manusia itu taat dan patuh dengan peraturan perusahaan. Taat dan patuh dengan aturan kantor dia. Sampai warna sepatunya dia taat. Anda sampai heran, kenapa sih antum berlebihan seakan-akan taat? Kata kantor sepatunya harus hitam. Majulah, nggak usah didengerin lah. Pakai yang warna putih, nggak apa-apa. Ada yang mau melakukan itu? Nggak ada, jemaah. Sampai warna tali sepatunya harus hitam juga. Dia terpaksa cari tali sepatu warna hitam. Dia lakukan itu demi ketaatan kepada urusan dunia. Tapi urusan akhirat kita kadang kala kalau taat, mau taat tuh milih-milih jemaah. Cari yang gampang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita kaji kesempatan kali ini. Kemudian jemaah, karena tadi disebutkan tentang donasi untuk keluarga, untuk saudara kita di Palu ya. Wallahi jemaah, ya, seorang muslim hendaklah mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Kerusakan terjadi itu karena ulah manusia, karena dosa-dosa manusia. Kita tidak mengatakan orang Jember lebih baik daripada orang Palu. Buktinya adab Allah tak turun maupun tidak. Tapi apa yang terjadi di Palu pelajaran buat kita bersama, agar kita menjaga negeri kita ini dengan cara tadi, menjaga agama Allah secara sempurna, beriman secara kafah. Karena Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah mengatakan andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzdzab, tapi mereka mendustakan, akhirnya Allah kasih azab. Barakallahu fikum. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap yang seharusnya diterapkan terhadap jin dan sebangsanya? Bolehkah menyombongkan diri agar tidak ada rasa takut? Misalkan dengan mengucapkan jangan takut kepada setan, kita lebih sempurna dari mereka. Ya memang ada apa untuk takut? Kita harus percaya diri karena memang Allah memberikan kesempurnaan kepada kita lebih dari mereka. Namun tetap kita ini dalam menghadapi jin jangan terlalu percaya diri. Dalam artian kemudian lupa minta tolong sama Allah. Dalam menghadapi jin apa yang harus kita lakukan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Berlindung kepada Allah. Jadi kadangkala ada jin datang umpamanya, ada penampakan. Coba kita lihat jemaah, mungkin ada yang ikut kajian kita. Wallahi jemaah, jin itu ada. Dan dia gangguin manusia, na'am. Dan pernah seorang sahabat Nabi bergelut dengan jin. Sahabat meninggal dan jin itu meninggal. Ada mereka. Maka tugas kita kalau bicara sombong, tidak menyombongkan diri atas jin. Kita tahu yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah SWT. Tapi keimanan kita kepada Allah yang menyebabkan kita jadi kuat. Bukan karena diri kita sendiri. Oh, anak bisa menghadapi lah. Ya Allah hanya Engkau yang bisa membantu kita. Maka itu yang seharusnya sikap seorang muslim ketika menghadapi jin. Kadang-kadang ada jin yang godain di rumah. Ada jemaah. Tahu-tahu horden di rumah ada yang nutup sendiri. Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan? Ada seorang yang Masya Allah, dia tidur di kamar itu sendirian, dia hidup di rumah itu. Itu kadang-kadang di kamar mandi rumahnya itu ada yang mandi ya. Malam hari dia tidur, tahu-tahu piu, piu, piu. Kalau antum dapat kayak gitu gimana? Dibuka nggak ada sih mas ya? Airnya tenang. Itu dia cerita suatu hari ketika dia tidur itu ada suara piur, piur, piur. Pintu kamar mandinya dari sengnya. Dia bangun, dia pukul itu pintunya. Pior, jinnya kaget cuma. Akhirnya nggak pernah datang lagi. Wallahi jin sama makhluk seperti kita. Jangan dipikir dia kendel gitu. Oh, enggak, sama dia penakut juga. Makanya ketika manusia takut sama jin, akhirnya dia meminta kepada jin. Seperti yang kita lihat, sikap manusia terhadap Laut Selatan. Sikap manusia kepada tempat-tempat keramat. Apa yang dilakukan oleh manusia? Memberi sesaji kepada mereka. Karena rasa takut dia. Dan Allah katakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebagian manusia, sebagian dari golongan manusia yang mereka meminta perlindungan kepada jin. Maka jin membuat manusia semakin ketakutan. Kalau nggak dikasih sesajen, tahu-tahu ya terjadi sesuatu. Kadangkala jemaah ana masih ingat dulu di kampung ana itu kadangkala terjadi tabrakan di perempatan sana. Jadi cerita mereka biasanya orang tabrakan ini karena melihat ada perempuan yang lewat atau apa yang lewat, padahal nggak ada jin. Akhirnya apa yang dilakukan manusia? Mereka besoknya mesti ada jenang putih, jenang abang. Mereka takut kepada jin. Mereka mendekatkan diri kepada jin. Akhirnya jin malah bikin dia takut. Maka tugas kita menghadapi jin, minta tolong sama Allah SWT. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca itu. Hada Allahu a'lam bissawab. Bolehkah kita memotong jenggot dengan cara niatan merapikan karena terlalu panjang? Boleh jamaah, jenggot dipotong asalkan lebih 1 genggam. Lebih 1 genggam untuk potong bawahnya nggak apa-apa. Sebagian membolehkan kalau memang jenggotnya itu berantakan. Contohnya di sini tumbuh, di sini nggak tumbuh. Ya mungkin. Ada yang seperti itu boleh dipotong. Karena memang nggak seharusnya seperti itu tumbuhnya. Itu diperbolehkan. Tapi kalau jenggotnya sudah bagus, jadi masalah jemaah kalau bicara rapi dan tidak rapi, itu nisbi. Nisbi itu bahasa relatif. Bicara rapi dan tidak rapi itu relatif. Menurut sebagian orang, Masya Allah, api jenggotmu. Masya Allah. Sebenarnya, aduh, main nggak sapo gitu. Kok sapu nu jenggotnya kan? Artinya kan sebagian orang beranggapan ini rapi, buat sebagiannya nggak rapi gitu. Itu berarti kan relatif. Maka nggak bisa jadi aturan. Adapun yang Nabi SAW beliau mengatakan
Oh full dia, biarkan jenggot itu tumbuh. Kecuali tadi yang memang tumbuhnya itu serampangan yang tidak seharusnya seperti itu tumbuhnya, atau yang lebih dari satu genggam itu boleh dipotong. Hadza wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, melenceng dari tema kajian. Ana mau tanya, berdosakah ketika kita sebagai orang tua membentak, bahkan memukul anak dengan tujuan menasehati atau memperingatkan? Karena terkadang kata-kata ajak kurang bisa direspon oleh anak kecil. Jadi harus memukul halus untuk memperingatkannya. Memukul tanda cinta. Jazakallah khair. Jamaah yang pertama, tapi dengan memberikan pengertian dan membiasakan. Jadi anak kecil itu butuh dibiasakan. Terus terang kita ini kadang-kala memang harus belajar lebih dalam tentang bagaimana mendidik anak. Ada seorang teman cerita, ada sebuah sekolahan di Jakarta, tempat training, punyanya non-muslim. Itu salah satu sekolahan yang ada di Lampung, kirim ustadznya untuk belajar. Itu sekolahan itu bingung. Kata dia, baru pertama ada orang Islam mau sekolah di tempat ini. Enggak, kita mau belajar ini. Itu kita ambil ilmunya. Yang sejatinya memang baik, yang mungkin belum dikembangkan, atau bukan belum dikembangkan. Banyak tidak belajar orang-orang Islam tentang ilmu bagaimana mendidik anak. Dia katakan, Ustaz, di sekolahan itu anak-anak kecil setelah main, itu dia rapikan kembali mainan dia, disusun kembali, rapi, bersih, kata dia. Dia pelajari ternyata di sini peran guru. Kalau bicara peran orang tua, bagaimana orang tua hidup bersama anaknya, masuk ke dalam anaknya. Kebanyakan orang tua suka teriak-teriak, marah-marah sama anaknya dengan alasan anaknya nggak mau dengarkan Ustaz. Anak sudah bilang jangan, kalau main tolong kembalikan, nggak dibalikin. Di sini orang tua perlu memberikan contoh. Duduk sama anaknya, main sama anaknya. Yuk kembalikan yuk mainannya yuk, balikan nanti sama anaknya. Artinya orang tuanya ada dalam pendidikan itu. Bukan pegang HP teriak-teriak, ayo balikin. Anak pukul kalau balikin. Bismillah ya Allah. Suruh pegang HP gimana cuma? Artinya orang tua yang salah mendidik anak dengan cara seperti itu. Rasulullah SAW, subhanallah, cerita beliau, cerita Anas bin Malik. Nabi SAW itu kata Anas, selama Anas membantu Nabi. Anas itu membantu Nabi SAW mungkin umurnya ya 10 tahunan ya, atau sekitar itu. Dan dia menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Anas cerita nggak pernah Nabi SAW itu membentak. Nggak pernah beliau itu mengatakan kepadaku tentang perbuatan yang seharusnya aku kerjakan, lalu aku nggak kerjakan. Kenapa kamu tidak kerjakan? Hanya pernah sekali, kata dia, kejadian itu. Aku disuruh Nabi SAW untuk, ya ada hajat Nabi SAW. Di tengah jalan, namanya anak kecil, dilihat sohib-sohibnya pada main. Anas ikut main. Wah, dia lagi asik main, Nabi datang. Anas, engkau sudah laksanakan perintah. Oh iya Rasul, lupa, kata Anas. Dia jalan. Maka berusaha orang tua untuk tidak teriak-teriak. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini kadang-kala kalau ya marah sama anaknya, sampai tetangganya merasa dia yang dimarahi. Karena suaranya sampai ke tombolnya. Apalagi rumah sekarang pada rapat-rapat dia main. Sampai dikatakan tembok pun bisa berbicara. Maka tolong, kalau bicara memukul, nanti boleh dipukul anak itu. Dalam kondisi, pertama, sudah ada terapi yang dilakukan orang tua. Ada pendidikan yang jalan. Pembiasaan dia. Sholat aja disuruh dibiasakan selama berapa tahun? 3 tahun. 7 tahun sampai 10. Nggak ada pemukulan. Dibiasakan, ayo nah, sholat nah. Ayo sama abah nah. Masya Allah, dibawa anaknya. Wallahi jamaah, anak beberapa hari yang lalu itu anak benar-benar bahagia. Bahagia sekali. Anak bawa anak ini termasuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu ceritakan.
Ana punya anak Yusuf. Kemudian sekarang 3 tahun setengah. Seringkali dia minta ke masjid. Tapi setelah ke masjid ana nyesal. Kenapa? Karena dia ganggu yang di masjid. Dia jalan sampai kadang-kala mic itu dipegang sama dia. Dipakai mic, teriak-teriak dia pakai mic. Sampai pernah di SMP Imam Syafi'i itu dia teriak macam-macam sampai anak-anak SMP pada ketawa. Itu imamnya habis sholat mengatakan yang ketawa tadi sholat lagi. Nggak sah sholatnya. Aduh, anak ngomong ini gara-gara Yusuf, anak ngomong. Sholat mereka jadi nggak sah. Subhanallah, beberapa hari yang lalu dia minta ke masjid, anak bawa ke masjid dan sholat sampai selesai. Anak heran, Masya Allah dia. Artinya anak itu butuh pembiasaan pelan-pelan gitu. Kita nggak perlu marah-marah macam-macam. Kadang-kadang dia maksa mau ke masjid, anak ngomong jangan main katanya. Iya bang, nggak main. Dia datang ke masjid, awalnya Allahu Akbar. Setelah bapaknya Allahu Akbar, dia lihat bapak. Dia lihat bapaknya sudah mulai kayaknya khusyuk mungkin bapaknya, dia lari terus kabur. Tapi kita butuh sabar menghadapi anak-anak itu jamaah. Berkaitan di rumah, orang tua, ibu-ibu, tolong duduk sama anaknya. Main sama anaknya. Apa yang dilakukan anaknya mungkin salah, perbaiki. Nah, bukan kayak gini loh caranya. Seperti itu. Jangan banyak alasan. Ada ibu-ibu mengatakan, aduh anak sedang nyusui anak, digendong anaknya. Apa yang bisa dilakukan? Jangan teriak dari kamar, anaknya main di teras. Weh, kata dia. Fulan. Subhanallah. Enggak bagus. Membentak anak itu enggak bagus juga jemaah. Tapi ada kondisi nanti setelah antum jalani itu pembiasaan, pendidikan yang baik, kemudian antum memukul, Nabi SAW mengatakan wadribuhum 'alaiha li ashrin. Boleh pukul mereka setelah umur 10 tahun mungkin masih enggak mau sholat, baru mulai memukul. Maka tolong diperhatikan masalah memukul, dan kalaupun memukul bukan pukulan yang melukai, tapi pukulan yang penuh dengan cinta buat anak-anak tersebut. Barakallahu fiik. Perhiasan emas yang dipakai bukan yang untuk diperdagangkan, apa dikenakan zakatnya per tahun? Ya berkaitan perhiasan, kalau memang perhiasan itu dipakai, ya sudah nggak ada zakatnya. Iya Ustaz, tapi perhiasannya 2 kilo Ustaz. Nah ini beda lagi. Yang dipakai berapa banyak? Ya mungkin 1, 2, sisanya simpanan. Maka perlu diperhatikan. Kalau memang dipakai nggak ada zakatnya. Pendapat yang lebih kuat nggak ada zakatnya. Walaupun sebenarnya ulama mengatakan ya untuk berlepas dirilah daripada dosa, paling nggak dizakatin sekali. Untuk perhiasan. Kalau dipakai. Tapi kadang-kala perempuan bukan perhiasannya memang untuk simpanan, jarang dipakai. Bahkan dipinjamkan sana, pinjamkan sini, apa macam-macam, pinjamkan untuk dipakai duitnya, umpamanya akhirnya itu jadi simpanan bukan perhiasan. Tapi kalau perhiasan dipakai, pendapat yang lebih kuat insya Allah nggak perlu dizakati kalau dipakai. Mobil yang dipakai nggak usah dizakati.